Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kaya luar biasa. Hari ini saya bersama Bapak Ibu Tanyung, sang penakluk porang yang ada negeri kita tercinta. Negeri yang agraris di mana kita harus menjadi orang-orang hebat keluar negeri berwisata karena kita memiliki kelebihan sumber daya manusia, sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka daripada itu Tuhan sudah memberikan hal yang luar biasa. Hari ini saya seorang petani paneli bisa sharing langsung sama beliau sang penakluk porang. Dimana porang selama ini kita ketahui, kita banyak di Indonesia petani tahu porang tapi belum tahu bagaimana mengolah porang itu. Ibarat kita memiliki kelebihan tapi kita tidak bisa mengelola kelebihan kita sehingga menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Oke, hari ini gimana kabarnya sampai di Bali, Pak? Alhamdulillah senang walaupun susah-susah. Oh iya, ini Pak, saya sedikit juga akan bisa saya bagikan kepada teman-teman karena ilmu itu kalau tidak dibagikan kita mati, ilmu mati, Pak. Yeah. Maka untuk bagaimana mengangkat daripada kesejahteraan petani tentu dari ilmu yang Bapak dapatkan, bagaimana Bapak mempelajari bahwa porang ini yang ditahu gatal-gatal, Enak. kalau orang Bali genit-genit, itu sudah bisa saya sendiri sudah buktikan tadi sedikit merasakan hasil produk Bapak rendang ya, Rendang porang tadi. Nah, bagaimana Pak kesan dan cerita-ceritanya Bapak menekuni ini sehingga dapat ilmunya dan sangat luar biasa Bapak berbagi sampai dari aslinya dari Sulawesi Pak ya? Sulawesi yang unhasnya. Oh iya. Nah itu sampai ke sana dan ke Bali juga tidak lupa Bapak berbagi Pak. Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih kembali lagi setelah kita 6 bulan setelah berada di Madiun. Kemudian di bulan Maret tanggal 11 2021 kita menemukan yang namanya bioporang. Yang aslinya biang ini dari Makassar. Profesor Kaimuddin dengan kita semua meramu sehingga ekstrak porang ini bisa dijadikan untuk fermentasi beberapa item. Yang saat ini sudah kita buat workshop sebanyak 21. Ini adalah ke-21, angkatan ke-21. Artinya jam terbangnya ke-21 walaupun pertama banyak orang yang meremehkan, kedua saat ini kita sudah yakin seyakinnya dari yang dipandang sebelah mata, sekarang sudah sejuta mata memandang bahwa mengolah porang tidak cukup hanya mekanik, tidak cukup hanya dengan kimiawi, tapi juga solusi yang lain yakni organik. Ini adalah yang termudah saat ini dan tercepat saat ini. Kalau kimia kita memerlukan waktu berkisar 7 hari. Padahal yang Bapak lakukan di sini sangat sederhana, bahannya semua dari bahan organik dan sangat sederhana. Ya. Dengan hitungan jam kita sudah bisa konsumsi porang dari porang yang basah. Iya. Sudah kita bisa nikmati dan kita rasakan Pak. Iya. Maka daripada itu alangkah pentingnya ini kami juga selaku pencinta penghobi daripada tanaman paneli yang sebagai petani juga di Indonesia mengajak kepada para generasi muda sekarang pasca COVID-19. Jangan, khususnya yang di Bali ini saya himbau kepada masyarakat Bali, ke generasi muda, jangan Anda pariwisata jadikan fokus utama. Jadikanlah pertanian fokus utama sehingga pariwisata jadi bonus kalian. Mari kita olah sumber daya alam kita, hasil produk pertanian kita, dan kita sudah syukur didatangi dari jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, Madiun sampai di Bali, difasilitasi oleh Bapak kita. Ini siapa tadi Bapak? Pak Pasek. Ya, Pak Pasek sangat luar biasa. Hari ini saya ada di Gianyar, Bali. Beliau sangat luar biasa mendatangkan penakluk porang. Ini akan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Nah, terutamanya saya sendiri sangat senang sekali bisa ketemu sang penakluk porang. Artinya apa? Inilah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Karena dengan frekuensi yang sama kita akan pasti memiliki tujuan yang sama sehingga pertanian akan semakin sejahtera. Pak, ini berapa hari Bapak ngomong-ngomong ini bisa dampingi kami di Bali, Pak? Rencana 1 minggu. Ya, sekali seminggu itu insya Allah 3 titik ada di Bali. Nah, yang tempatnya di sini. Di mana ini namanya? Di Gianyar. Di Gianyar. Kemana itu
Bu Leleng dekatnya Bu Trinity. Singaraja. Singaraja. Nah, terus yang lainnya di mana lagi? Tahu tempatnya. Nah, teman-teman, ini kesempatan yang sangat berharga dan luar biasa. Teman-teman, nanti video ini akan saya share yang ingin mendapatkan ilmu bagaimana porang yang basah itu kita bisa konsumsi dengan sangat sederhana dengan bahan organik. Mari hubungi kami, dan kalau yang teman-teman yang di Gianyar ini Pak Pasak sangat luar biasa. Dia punya pola pikir bagaimana menggerakkan generasi muda untuk bisa membuat suatu produksi olahan dari porang ini. Saya selaku petani dan saya juga seorang pencinta penghobi tanaman paneli sangat berkeras hati untuk bagaimana bisa taklukkan juga, bagaimana nanti berkolaborasi sama beliau bahwa hasil olahan porang itu memiliki aroma vanila. Iya. Nah, di sini akan luar biasa ketika nanti sudah pulih sedia kala seperti zaman dulu. Bali bukan hanya kita bisa hidup dari pariwisata, tapi kita dari hasil pertanian kita akan lebih luar biasa dari pariwisata itu sendiri tadinya. Oke, cukup begitu dulu ya. Terima kasih. Salam sehat, kaya luar biasa. Karena dengan sehat kita bisa kaya. Karena dengan sehat kita bisa banyak saudara. Maka kekayaan yang paling utama adalah kesehatan. Dan yang paling utama tujuan manusia apa, Pak? Kebahagiaan. Nah, karena orang kaya belum tentu bahagia, orang sukses belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah tentu sukses dan kaya, Pak ya. Oke. Paneli nanti bersatu dengan porang ya. Ini kita petani PP, Pak. Apa itu? Petani paneli dan porang. Oh ya. Kalau kita angkutan PP itu dapat muatan kan keren, Pak. Ya, kalau PPKM kesana dapat. Kalau PPKM wah pelan-pelan kita. PPKM. Kalau pelan-pelan kita secara positif artikan PPKM pelan-pelan kita maju. Iya. Pelan-pelan kita mandiri. Kalau mau belajar pertanian bersama Pak Penakluk Porang. Ya kalau kita secara negatif PPKM pelan-pelan kita mati. Tapi bagaimana kita lihat PPKM ini hal yang positif, pelan-pelan kita maju dan PPKM, mandiri, Pak ya. Mandiri. Oke. PPKM. Ya, terima kasih PPKM. Kembali orang-orang mengatakan petani porang kaya mendadak itu penting sekali. Karena saat ini hitungannya petani porang kaya mendadak di Kelangon sudah tidak bisa hitung lagi. Dengan dicanangkan Indonesia sebagai pusatnya porang, maka glokomanan yang terbesar adalah di Indonesia. Bagaimana caranya? Jangan hanya ke luar negeri. Ayo kita ikuti workshop di seluruh Indonesia berkaitan mengolah porang. Semester 1 di 2021 ini pemerintah sudah mencatat bahwa sudah berkisar 14.800 ton sudah terkirim ke sana. Siapa yang menikmati? Indonesia murah. Kenapa hari ini harganya cuma 7.000? Karena kita tidak merdeka dalam porang. Maka merdeka porang, merdeka Indonesia akan semakin jaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sukses. Oke, makasih. Kita semangat soalnya petani. Ilmu tambahan guys, hari ini kita mengolah porang mentah menjadi siap konsumsi. Hari ini kita ada di Gianyar Bali, di mana susunya tadi. Ini porang dibelah, dibersihkan, direndam sama biojos selama 1 jam. Setelah itu baru kita rendam dengan air garam selama 4 jam. Dibersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, direndam, direbus. Habis direbus ini dibersihkan kembali, Pak ya? Oh, dicuci pakai air biasa ya? Ya. Oke, next. Ini kita mau buat apa, Bu? Tepung porang. Tepung porang. Dengan 5P. P-nya itu apa? Pencucian, perendaman, perebusan, penghalusan, pencetakan. Oke, yes. Ini kita sudah sampai ke tahap yang ketiga, Pak. Yang ke perebusan. 2 tahapan lagi. Ayo yang lagi-lagi. Yang dimulai dari biojos sama rendam air garam ya. Yang pertama kita pencucian biasa saja. Terus? Baru yang kedua kita perendaman dengan menggunakan air garam. Enggak pakai biojos? Belum pakai biojos. Oh iya. Biojos belum.
jam. G40. Oh iya. G 4 jam. Keren. G. Corona enggak jadi halangan Bu ya. Iya, kita harus lihat olahraga. Next. Ya, habis direbus. Habis direbus. Dicuci niki. Proses. Air mengalir. Keempat tadi prosesnya Pak ya? Yes, yang keempat. Proses keempat. Habis direbus dicuci. Ini kita buat di blender. ya membuat tepung porang. Membuat niki dari porang basah. Ya, porang basah Bukan untuk tepung buat porang. tepung. Dari artinya dari porang basah jadi tepung porang. Ya. Ya. Jadi adonan untuk makanan. Kita makan langsung. Oke, next. Setengah kilo yang habis dicuci itu. Timbangannya setengah kilo. Ditimbang dulu. Siapa blender ya? Ayo, yang blender. Mbaknya Air 1 liter. Yang blender dulu. ya, setengah kilo. Nanti habis di blender tuang kemana? Iya, Cetakan? tuang mana cetakannya? Cetakan biasa saja dulu karena nanti apa? Pakai cetakan dulu biasa yang besar, yang ginian dulu. Nanti kan masih dibuat dikasih lagi kapur. Nanti kalau sudah di situ dicetak yang bagus. Setengah kilo. Ya, aduh, itu. Iya, iya. Setengah kilo porang. Iya. 1 liter air. Ini sudah setengah kilo ya. Iya, masih Setengah kan kilo porang 1 liter air. Iya. Setelah direbus ini di blender. Iya. Bersyukur Indonesia memiliki sang penakluk porang. Ini Pak Ibnu. Ya. Nggak usah mahal-mahal. Iya. Ah, Dengan cara tradisional Iya. kita bisa kerjakan semuanya. Oke, Bapak. blender berapa menit? Sampai halus, Bapak. Sampai halus. Oh my god, tuh. Belum nyeklek ya. Gimana? Ayo dicek dulu. Cek. Sampai Mental. Nanti sedikit. Nanti lagi, oke. hidupkan lagi. kalau ini bagus di kupas ya. Potongannya banyak ini. Oh, belum kasih kulit ya, Ren? Sudah ada diisi arak berapa itu tadi Pak? 4 tutup. 4 tutup. Untuk 2 kilo. Ya, 4 tutup dari botol aqua 1 liter ya. Terus Yang 1 kilo. 1 kilo orang. Ini udah daging kok. sampai halus. Di aduk begini Pak. Biar rata glokomannya. Oh. Ini berapa lama ini Pak? Bentar saja. Sebentar. Kalau kita tunggu ya. Tidak mengental, kita kasih kapur. Tahapan berikutnya. Sebelum didiamkan ini ya. Ya, ini kita tunggu jipat jiru karena pakai tadi agak cepat nggak apa-apa. Nanti kalau sudah, nah, oke, yang perempuan Diamkan selama 2 jam. Ini ditambah kapur sirih sebagai pengenyal dan pengawet daripada hasil olahan porang. Teknologi. Ini berarti proses setelah 2 jam Pak ya? nanti setelah ini lepaskan Oh, ini dikasih apa itu tadi? orang. Enggak, kapur sirih. Kapur sirih. Ya, Kapur kapur sirih sirih. terus ya terus sampai Ditambah air apa namanya? Kapur sirih 200 ml yang 1 kilo ini ya. ya, ini 2 kilo. 2 kilo 200 ml. Oh, 2 kilo ya. Yang 2 kilo, yang 2 liter air. Terus tidak lagi. Oh, lain. Rumah tangga ya. Kalau tepung itu kan perlu proses pengeringan. Nggak bisa nih. Dirapi betul. Ayo dirapi. Mana? Hilang kotaknya? Nah, oke, cepat. Dari porang langsung bisa dimakan. Pendiaman 2 jam.
untuk membuat tepung porang dari porang yang basah seperti ini ya. Didiamkan selama 2 jam. Ini di apa namanya ini? Dipotong-potong ya? Ya, potong-potong. Diisi air sebenarnya nih Pak itu. Nanti setelah ini kasih air. Nah, setelah Dirapikan dulu. Oke. diisi air guys, setelah dipotong-potong. Ya, oke, dipotong agak rapi-rapi dikit dah. Naikkan lagi. Dimasukkan ke air panas ya. Ini kan sudah tidak gatal nih Pak ya. Ya, ayo kenyalkan di situ. Ini dicuci sekarang. Baru dicuci yuk. Terus yang lain, oke, masukkan di situ semua. Berapa lama ini Pak? Oke, sampai apa namanya kita? Sampai umum. Umum itu apa? Mengembang. Oh, sampai mengembang. Oke. Oh, sampai Yang lain, mengembang. yang lain di tempatnya. Langsung dimasukkan asam bebas, asam kacang. 5 cokotan lagi 3. Isinya asam untuk membersihkan Sisa-sisa sarapan itu. kapur sirih ya. Ayo. Isinya Yang ngambang, kenyal. sudah kenyal. Ini kita sudah siap bisa kita olah dengan nanti bisa dikasih air garam. Airnya air dingin Pak ya. Ya. Secukupnya. Sudah siap dieksekusi, mau jadi sate, mau jadi tahu silakan. Ini kayak daging, ini kelihatannya kayak mulut babi ini. Iya. Ini hasilnya dari 4 kilo porang sudah menjadi 8 kilo porang. Ini kan 4 kilo Pak ya. Ini kalau sudah jadi sampai jadi 8 kilo. Dilembut beda. Itu pasti kayak kenten Pak jong mulut saja nih. Tinggal bersihkan saja. Tinggal kan sate asam duduk-duduk itu berarti. Ya. Sate porang. Nih sate porang.